ibu-ibunya suaranya ternyerang. Mana ibu suaranya nih? Yang jawab salam didoakan, amin. Yang belum pergi haji, mudah-mudahan bisa pergi haji. Mudah-mudahan yang jawab salam menjadi penghuni surga, amin. Yang nggak jawab salam jadi penghuni terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'inatina lilaili sa'adah wa ridha. Ilahi anta matlubi wa ridhaka matlubi. Allahumma faqihna bid-din, amin. Allahumma faqihna bid-din. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayat wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Yang sama-sama kita muliakan Sahibul Baik, Mobil Khusus, pimpinan pengajian PPA apa? Darul Quran. Siapa namanya pimpinannya? Ustaz Ikhwan Adadi dan adik yang cantik. Itu tinggi ya, Ustazah Tinggi Pausia, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, amin. Supaya Allah berikan keturunan cepat, amin. Ya Allah, adik-adik yang cantik-cantik, mana yang adik-adik yang cantik-cantik? Yang ganteng-ganteng mana? Tunjuk mana yang cantik-cantik? Jawab tinggi, saya tahu. Alhamdulillah, pada malam ini kita merayakan Maulid Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Adik-adik, tadi dibacain tanggal Maulid, tanggal lahirnya Rasulullah tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Itu karena kenapa? Adik-adiknya ngaji. Coba kalau seandainya tidak mengaji, pas ada ulangan di sekolah, tanggal berapa kan Nabi Muhammad lahir? Tanya sama ibunya. Ibunya ditanya kagak tahu juga. Nggak takut mau katanya. Tanya mau ngapain dulu? Pak tanya, Pak, tahun kelahiran Rasulullah disebut tahun apa? Katanya tahun gajah. Itu kenapa disebut tahun gajah? Karena bapaknya ngaji bilang, karena pada waktu itu nggak ada tahun maunya kau katanya. Jangan dulu. Ini karena kenapa? Enggak berat. Coba kalau belajar, supaya adik-adik alhamdulillah ada pinter-pinter. Tuh santri-santri yang ada di dalam Quran pada pinter-pinter, pada ganteng-ganteng, amin. Pada cantik-cantik, amin. Mudah-mudahan akhlaknya juga cantik-cantik, amin. Akhlaknya ganteng-ganteng, amin. Ya Rabbal, biar supaya ibu-ibunya pada senantiasa jangan lupa saya sama anak-anaknya, amin. Ya Rabbal, adik-adik yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inti adanya hikmah Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak lain dan tak bukan
kita memperingati sosok orang yang besar, sosok manusia agung. Siapa beliau? Siapa? Nabi Muhammad. Di mana dilahirkan Nabi Muhammad? Di kota Mekah. Siapa nama bapaknya? Abdul. Kalau dulu biasanya ada nyanyian tertinggi. Nabi Muhammad, gimana kayak gitu? Suara di belakang mana? Betul. Nah, Nabi Muhammad yang jelas dilahirkan di kota Mekah. Nah, kalau nyanyian di Ciputat lain Cipuki. Nah, nyanyiannya begini nih. Sama mengajarkan kepada anak-anak biar supaya kenal kepada Rasulullah. Begini katanya. Sejak zaman dahulu kala, sejak zaman jahiliyah, lahirlah seorang Nabi Muhammad sebetulnya yang melahirkan bernama, siapa namanya? Muhammad adalah namanya. Ibunya siapa? Aminah itu ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah itu bapaknya. Di mana dilahirkan? Di tempat lahirnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang mengangkat Nabi Muhammad? Oleh Allah yang kuasa. Siapa Allah itu? Pencipta alam semesta. Coba dari belakang. Siapa Allah itu? Pencipta alam semesta. Itu diajarkan dari tahu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran surah ketiga ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, hai Muhammad kepada umatmu, umat yang mana? Umat kampung Pulang Macan. Apa katanya? In kuntum tuhibbunallah, jika kamu cinta kepada Allah. Adik-adik cinta kepada Allah ya? Ibu-ibu cinta kepada Allah ya? Bu? Ibu cinta kepada Allah ya? Cinta sama suami ibu ya? Wah, kalau begitu saya doain nanti suami karena tidak kawin lagi. Agak jawab, coba jawab. Ibu cinta sama suami ibu? Ya Allah, jawab aja oh ya. Masa Allah tahu bila apalagi sakit gigi ya. Tapi sakit gigi bisa berulang. Nah, adik-adik yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah telah mengajarkan kalau kita cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad, ikuti akhlak Rasulullah, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Apa diantaranya? Kita harus rajin sholat. Adik-adik rajin sholat enggak nih? Rajin sholat enggak? Yang laki-lakinya rajin sholat enggak? Rajin, alhamdulillah. Pokoknya Ustaz doain biar supaya semuanya jadi penghuni surga. Amin. Ya Rabbal. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin akan mengikuti akhlak Rasulullah. Tidak mungkin kita akan cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak pernah belajar.
tidak pernah mengikuti maulid, tidak pernah mempelajari sirah nabawiyah, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Rasulullah luar biasa, makhluk yang Allah ciptakan manusia paling sempurna. Di sini ada anak yatim nggak? Ada. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, saya anak yatim, ternyata Rasulullah adalah yatim piatu. Betul tidak? Rasulullah yatim piatu tidak. Rasulullah balas-balasan. Rasulullah tidak pernah nangis, tidak pernah bersedih. Walaupun nggak punya uang, tetap Rasulullah senang. Maka Rasulullah bantui pamannya tawon kambing. Tahu tawon kambing? Nah, kalau dulu tuh nyanyiannya, aku adalah seorang gembala ya, gembala kambing. Jadi kalau orang yang berhasil harus menggembala kambing. Rasulullah menggembala kambing dapat upah. Adik-adik mau dapat upah enggak? Mau dapat duit enggak? Mau dapat gajian enggak nanti? Doakan nanti yang tahu siapa yang mau gajiannya per bulan 20 juta. Mau enggak? Nah, syaratnya adalah harus rajin mencari ilmu, belajar ilmu. Siapa yang cita-cita pengen jadi polisi? Tunjuk tangan, ada? Jadi dokter ada? Jadi ustaz ada? Jadi kiai ada? Oh, coba adik-adik kalau dilihat polisi itu tangannya itu sakti. Tuh saya ibu-ibu tuh. Polisi itu tangannya sakti tuh. Saking-saktinya polisi itu tunjuk motor mobil 1.050. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Cok dari cok dalaga cok 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 dari cok dalaga cok cok. Tapi ada lagi adik-adik yang lebih hebat bukan polisi. Yang lebih hebat itu siapa? Ustaz. Ustaz nunjuk-nunjuk marah-marahin jamaah. Dikasih 5 juta. Betul atau tidak? Oh, mendingan malah jadi polisi atau jadi ustaz kok. Bahkan di Arab Saudi adik-adik biar pada semangat di belajar agama. Biar supaya belajar agama bisa sholat baca Quran insya Allah berkah. Sholat di Mekah Al-Mukarramah. Imam masjid tahu nggak adik-adik imam masjid? Imam masjid tahu nggak? Imam masjid gajinya 400 juta per bulan. Gede-gede. Besar apa gede? Besar 400 juta per bulan. 400 juta kalau PNS dapat duit cuma 1 juta. Besaran mana 400 sama 1 juta? Oh, dia 400 juta. Makanya kalau kita lihat itu imam masjid di Mekah Al-Mukarramah bacanya panjang-panjang itu. Baca surah Al-Baqarah, baca surah Yasin. Di Indonesia bacanya cuma surah Al-Ikhlas. Betul apa tidak? Kenapa Pak ditanya imamnya? Pak, kenapa bacanya surah Ikhlas mulu? Karena nggak digaji katanya. Tapi di Indonesia sekarang sudah baik. Tuh, di Masjid Kuba saya punya kawan. Pas saya tanya berapa Ustaz digaji di sana jadi imam masjid karena baca Qurannya bagus. Dia bilang gajinya sebulan 15 juta. Alhamdulillah. Jangan lupa belajar baca Al-Quran. Baca Al-Quran insya Allah berkah. Dulu Ustaz lagi waktu belajar Al-Quran ngejanya begini dulu mali, nggak kayak sekarang. Alif kasroti hakata jim kantor tain din jim doman tain jun jin dan jun. Itu dulu kayaknya. Dulu juga pernah diajarin jim patama tak patata lalu malu matalun. Belajar ninja. Ada emak, ada ibu ngajarin kepada anaknya. Anak kesel sama bapaknya dibilang apa diajarin anaknya? Bapak tabah, lalu babalu.
Subhanahu wa taala. Ternyata itu agama itu penting. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Sa'ad bin Hisam, siapa namanya sahabat apa tadi? Sa'ad bin Hisam. Siapa sahabat tadi? Sa'ad bin Hisam itu bertanya kepada istrinya Rasulullah. Siapa istrinya Rasulullah? Yang kemerah-merahan. Siapa namanya? Aisyah. Siapa namanya Rasulullah? Aisyah. Di sini ada yang namanya Aisyah enggak? Kalau Aisyah ada Aisyah. Oh Aisyah. Nah ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya pernah ditanya oleh sahabat sampai Sa'ad bin Hisam. Ya Umairah, wahai Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Siti Aisyah jawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Makanya kalau kita cinta kepada Al-Quran, amin ya Rabbal. Ibu-ibu saya mau tanya, Bu, lebih mending ibu marah-marah kehilangan remote TV apa kehilangan Al-Quran lo? Remote TV itu ya. Coba tuh, ibu-ibu yang dilakukan oleh Allah, ternyata dengan bentengi kita baca Al-Quran, insya Allah berkah. Kalau baca Al-Quran di rumah adik-adik, insya Allah nanti akan mendapatkan tuntunan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumahnya terang, rumahnya diberikan rahmat oleh para malaikat. Baca Al-Quran nggak di rumahnya? Cari minum apa enggak? Cari insya Allah rumahnya berkah. Tapi kalau seandainya rumahnya tidak pernah dibacain Al-Quran, rumahnya tidak dibacain Iqra, penuh dengan gundurwo. Di rumah adik-adik ada yang namanya susengeng, ada yang namanya apa namanya pocong. Mau takut apa enggak? Kayaknya supaya nggak takut harus baca Al-Quran, harus baca Nah ini yang sangat penting. Dengan adanya kita memperingati Maulid harus banyak baca Al-Quran. Tapi ingat adik-adik, saat bintang sahabat itu bertanya kepada Aisyah, wahai Siti Aisyah, bagaimana bisa tahu kami mempelajari Al-Quran akhlak Rasulullah yang mana ini? Ternyata Aisyah menjawab, Iqra'u al-mu'minun, bacalah oleh kalian. Adik-adik itu ada yang baca Al-Quran belum? Sudah, nanti buka surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 9. Yang artinya sungguhlah sukses beruntung orang yang beriman. Siapa saja itu mereka yang beriman? Ternyata adik-adik mau jadi penghuni surga kan menjadi penghuni terakhir? Kalau mau ya. Nah ternyata dalam surah Al-Mu'minun itu ada akhlak Rasulullah, akhlak kita terhadap Allah. Di antaranya kerjakan sholat. Yang kedua akhlak kita terhadap sama manusia. Jangan kita nyubit-nyubit, jangan kita berkata yang tidak baik. Inilah akhlak Rasulullah. Apa yang sangat menarik dari akhlak Rasulullah, ibu? Ternyata akhlak Rasulullah itu kalau memanggil istrinya itu dengan panggilan yang baik. Karena Aisyah istri beliau mukanya kemerah-merahan, dipanggilnya apa jadinya? Ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Tapi bilang nanti ibu kepada suaminya, jangan mentang-mentang ibu hitam bulukan digaruk kebun. Dipanggilnya apa? Hai Hajar Aswad. Hajar Aswad tapi berat. Jangan bilang dengan panggilan yang baik. Amin ya Rabbal. Nah, ingat adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka mereka akan dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah. Adik-adik
cinta kepada Rasulullah? Cinta nggak ibu kepada Rasulullah? Yuk kita baca selawat kita hadirkan kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika lagi. Ya mana? Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kita menyebut nama seseorang, kita menyebut nama orang tua kita menyebut nama guru kita, itu tidak berpahala. Tapi kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad berpahala. Betul atau tidak? Berpahala, akan dipahalakan, dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam mereka baca sholawat kita itu, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Allah akan lipat gandakan sekali lipat. Bahkan pakai sholawat yang lain boleh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, ternyata yang menyuruh sholawat juga kita suruh berbanyak baca sholawat ketika masuk bulan Maulid atau setelah bulan Maulid. Bukannya para ulama saja, bukannya para ustaz, bukan disuruh amal tukang beca, bukan disuruh amal tukang apalagi tukang ojek, bukan yang menyuruh al-majid musyawarah, baru bukan dia yang menyuruh, tetapi yang menyuruh adalah Allah sendiri. Kita baca dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh Allah dan malaikat aja berselawat. Bahkan Allah memerintahkan orang yang beriman berselawatlah kepada Nabi Muhammad, pasti kita akan selamat. Adik-adik mau selamat nggak? Mau sukses nggak? Menjadi anak yang soleh nggak? Nah adik-adik, kalau menjadi anak yang soleh, jangan mentang-mentang ada ustazah, kita saja bolanya. Jangan mentang-mentang ada ibu, ada bapak kemudian. Tapi hendaklah tidak ada bapak, tidak ada ibu tetap sholat. Ayah nggak ada sholat, ibu tidak ada sholat, ayah tidak ada baca Qur'an, ibu tidak ada baca Qur'an. Nih ada anak muda, adik-adik ada cerita di Ustaz. Ini gara-gara apa? Disiplinnya tidak baik. Ada anak pemuda naik motor kencang ngebut, naik motor tahu naik motor? Ngebut, di depannya itu ada lampu merah. Nah diterobos, terus kita mulai berhenti terus. Dia terus. Pasar terus sama polisi ya. Nah pasar polisi ditanya, punya SIM nggak? Punya. STNK? Punya. Tahu nggak ada lampu merah? Tahu. Kenapa kamu lewat? Saya nggak tahu, ada bapak di sini. Nah polisi kan. Nah ini artinya apa? Ternyata disiplinnya mau mematuhinya pas ada polisi.
Kalau nggak ada polisi gimana? Oh, adik-adik kalau ada bapaknya, ada ibunya sholat nggak? Nggak ada bapaknya? Ini kadang-kadang anaknya enggak sholat, bapaknya enggak sholat, ibunya enggak sholat. Kata bapaknya gini, tahu bapak emang bodoh tentang agama, enggak paham. Bapak enggak sholat, ibu enggak sholat, lu enggak sholat. Besok kita naik metro mini bareng-bareng ke neraka. Bapak yang jadi supir, ibu yang jelek, lu penumpangnya. Malaikat nanya, mau pada kemana nih rombongan? Mau ke neraka? Iya. Ini gara-gara apa? Nggak belajar agam, nggak belajar Al-Qur'an. Tuh, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita belajar Al-Qur'an nggak enak. Akidah, itu tadi nyanyian itu sebetulnya akidah. Biar supaya Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku menjadi Nabi, jangan percaya. Wajib tidak percaya. Di daerah Jawa itu ada. Di sini ada nggak orang Cirebon? Ada orang Cirebon sini. Di daerah Jawa itu ada. Daerah Cirebon dan Losari ada agama baru. Namanya Jatun. Jatun itu apa? Jawa Sunda. Nama nabinya Tugimin. Siapa nama nabinya? Tugimin. Ini kenapa ini? Siapa nama nabi tadi? Ngaku nabi siapa? Tugimin. Kita wajib percaya enggak? Ya, ada nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Coba tuh. Jadi ustaz aja jadi kiai nggak pantas itu. Kepada yang kita muliakan Bapak Kiai Haji Tugimin. Nggak antep ya. Coba. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Muhammad Berdin. Keren kan? Mantap. Apalagi kalau baca sholawat. Kalau baca sholawat sudah Nabi enak. Ya Habibi ya Muhammad. Enak nggak? Diganti Tugimin coba gimana? Ya Habibi ya Tugimin. Ada nggak? Adik-adik itu nggak usah percaya. Ada lagi adik-adik. Orang ngaku, orang Betawi. Ngaku jadi Nabi, orang Depok, orang banyak amat Mutodek. Kalau kata saya, orang Betawi kan lagi naik daun dulu. Yang satu jadi gubernur DKI, satu jadi Nabi. Ibu-ibu belajar oleh Allah ternyata ngaku jadi Nabi. Kita yang belajar pasti nggak percaya. Karena dia takut sama polisi, dia laporan ke polisi. Karena tangkap sama polisi, kemudian ketemu sama wartawan, diwawancarai. Pas diwawancarai, di sampingnya ada minuman Rokaliswet. Tahu Rokaliswet? Kalau itu ketahuan nanti kekurangan ion ya. Betul atau tidak? Adik-adik nggak usah percaya kepada orang yang ngaku jadi nabi, jadi malaikat. Ada nggak orang yang jadi malaikat? Lihat Eden tuh, ada tuh. Aku jadi malaikat wajib tidak percaya. Malaikat saya baru tahu bu. Malaikat perempuan, malaikat perempuan. Biasanya malaikat apa? Perempuan sama laki-laki. Nah, ini malaikat perempuan. Kalau malaikat perempuan lagi datang bulan nanti bilang, maaf saya lagi datang bulan. Yang terima wahyu dulu. Nah, kan kacau. Saya bilang lagi waktu saya ceramah adik-adik di Polres Bekasi kepada orang Polres Bekasi, itu masih untung dia itu ngaku sebagai malaikat Jibril. Coba di malaikat Jibril itu tadi kita kejar lagi. Kejar malaikat Jibril atau sudah tidak ada pengumuman di Kapolda berhubung malaikat Jibril yang ditangkap pencabutan nyawa itu enggak. Nah, percaya enggak? Wajib tidak percaya. Nih adik-adik, sama juga ada ajaran tetap kalau sholat nggak boleh pakai bahasa Arab. Dan semestinya kalau sholat pakai bahasa Arab enggak? Harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Ada yang
tidak pernah ngaji, tidak tinggi, tak usah Ikhwan. Ternyata dia ikut ajaran. Kalau sholat nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Allah Akbar diganti. Allah Tuhan gede banget, gimana Betawi? Iya. Nah saya bilang kalau seandainya pakai bahasa Indonesia kacau nih semuanya. Karena di Indonesia ini banyak kepulauan. Kurang lebih ada 17.000 pulau. Itu belum ditambahin Pulau Gadung, Pulau Mak, Pulau Kamri. Nah, apalagi bahasanya. Tadi imamnya orang Betawi, di belakangnya orang Padang. Allah Akbar diganti. Allah Tuhan anggadang. Nenek-nenek di belakang. Sungguh lalu. Betul tidak? Ada yang akan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih kacau lagi. Kalau sholat tidak pakai bahasa Arab, pakai artinya aja pas baca suratul Ikhlas. Tahu nggak baca suratul Ikhlas? Apa suratul Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad. Diartikan. Imamnya baca. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak berdana dan diberakan la ilaha illallah. Kata imam begitu malu ditutupi ada Tuhan selain Allah. Sholatnya kacau atau tidak? Batal atau tidak? Hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita bentengi belajar agama, kita belajar Al-Quran, belajar sholat yang benar, insya Allah berkah. Amin. Ya Rabbal. Insya Allah adik-adiknya nih akhlaknya dijaga. Yang laki-lakinya tidak sampai kepada pergaulan bebas. Bila mereka pada minum minuman keras, kau minuman keras, mabok, minum PLBK, minum kumpau, minum miras, topi miring, topi meja. Jalannya miring, pasti tanya mau kemana kau? Ayo miring. Nah, saya tanya ibu-ibu, ibu kalau nanti mencari calon menantu yang jalannya lurus, apa yang jalannya miring-miring? Yang lurus miring. Jawabannya yang lurus. Makanya adik-adik jangan berlaku dah. Ini mengikuti anting pakai kusuk-kusuk. Mending pakai anting emas. Anting pakai kaos hiburan. Kacau deh. Ya Allah, semuanya nyari mana khawatirannya buat anting. Adik-adik dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pergaulan bebas. Baik itu yang namanya minuman keras termasuk adik-adik yang perempuan. Jangan sampai kehormatannya digadaikan naudzu. Bila kata orang Gado adik-adik makan es cendol nggak pakai kelapa, perut bocah cendol nggak ada bapak. Naudzu. Kata orang Semarang puter-puter kota Semarang, terpiting nggak ada kepalanya, pinter-pinter bocah anak sekarang. Gunting dicari mana yang apanya. Naudzu. Ini jangan sampai, alhamdulillah ya, adik-adik kecil, jaga pergaulan kesawakan berkah. Orang Arab sudah mau kalah, dibilang apa? Yasin tabarak, baru kemarin dilihatin, paginya keluar orang. Nah, adik-adik, mudah-mudahan ada ikhwah mawin kita semakin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang kedua kita perbanyak sholat. Amin ya Rabbal. Yang ketiga jangan lupa baca Quran, baca Iqra. Ini mah enggak ya adik-adik. Iqra Al-Quran ditaruh di tempat-tempat yang paling atas. Akhirnya Al-Qurannya Iqra-nya itu taknya fakul. Tahu fakul? Itu fakul. Nah, mudah-mudahan dibaca ya adik-adik ya. Insya Allah kita senantiasa ditunjukkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan senantiasa ketika mengikuti maulid kita senantiasa sayang pada
buah durian, buah durian apa? Kesini Bu, buah durian makarondong itu namanya buahan ya. Burung Irian, burung Cendrawati, burung sekian dan terima kasih. Dan akhir kata dari saya, buah tomat, buah cemara, tamat dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.